Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan menuju ke makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang lebih dikenal dengan Syah Kuala. Ini merupakan pamflet situs cagar budaya makam Syah Kuala. Dan alhamdulillah kami pada kesempatan yang sangat berbahagia ini telah sampai di makam Syah Kuala. Dan inilah gerbang masuk ke makam Syah Kuala, dan juga bertuliskan adat bakpa temerhum hukum bak Syah Kuala, adat sama pa temerhum dan hukum pada Syah Kuala. Dan juga makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili berada di pesisiran laut. Akibat musibah tsunami yang melanda Aceh tahun 2004 silam menyebabkan tanah-tanah di sekitar makam tergerus. Hal itu menjadikan jarak makam dan bibir pantai semakin dekat. Sekarang jarak makam dengan pantai tidak lebih dari 200 meter. Yang ajaibnya, pada kejadian tsunami tersebut tidak menyebabkan pusara Syekh Abdul Rauf hanyut, padahal makam di sekitarnya mengalami kerusakan yang tergolong berat. Dan juga para penziarah ke makam Syekh Kuala tidak hanya dari Indonesia, bahkan warga dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga banyak orang-orang yang berziarah dari negeri-negeri yang lain. Dan sekarang kami akan menuju ke makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dan inilah keadaan komplek di sekitar makam Syekh Abdul Rauf yang sangat luas. Dan juga para pengunjung tidak pernah putus untuk mengunjungi dan berziarah ke makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dan di depan kami terdapat pamflet biografi daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang mana para pengunjung penasaran bagaimana kejayaan beliau pada masa hidupnya. Dan inilah pamfletnya, bisa kita bacakan. Makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kami pun penasaran bagaimanakah keadaan di sekitaran komplek makam Syekh Abdul Rauf. Dan juga kami menelusuri di sekitaran terdapat banyak sekali balai-balai untuk bisa berteduh bagi para pengunjung. Dan sesekali di sini ada diacarakan qauri ataupun pelepasan nazar. Dan kami pun menuju ke musalla yang ada di komplek makam. Berikut ini adalah biografi Tengku Syekh Kuala. Syekh Abdul Rauf As-Singkili lahir di Singkil, Aceh tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau merupakan salah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syekh Kuala. Dalam bahasa Indonesia artinya Syekh Ulama di Kuala. Nama lengkapnya ialah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Tumal Fansuri As-Singkili. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan di Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji, dan dalam proses pelawatannya ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam.
Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Syekh yang penganut dan penyebar pertama kali tarekat Syatariyah di Nusantara, mempunyai salah seorang guru yang bernama Ahmad Al-Qushayshi. Nama Abdul Rauf muncul dalam silsilah tarekat dan ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan Syatariyah di Indonesia. Namanya juga dihubungkan dengan terjemahan dan tafsir Al-Quran bahasa Melayu atas karya Al-Baidawi yang berjudul Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil yang pertama kali diterbitkan di Istanbul, Turki tahun 1884 Masehi. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili meninggal dunia pada tahun 1693 Hijriah dengan berusia 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Dayah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri termasuk dalam golongan ulama dunia Melayu yang produktif dalam bidang karangan dalam bahasa Melayu. Karya beliau telah diuraikan dalam buku Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara jilid 1 sebanyak 25 buah. Syekh Kuala adalah putra Syekh Ali, pendiri Dayah Soro di Lipat Kajang, Simpang Kanan Singkil. Setelah belajar di Dayah Soro, ia sempat mengecap pendidikan agama di Dayah Oboh, Simpang Kiri Singkil, dan pada beberapa dayah lainnya di daerah itu. Pada tahun 1642, Syekh Kuala memperdalam ilmu agama ke Asia Barat dan kembali ke Aceh pada tahun 1661. Ia kemudian mendirikan sekolah agama di Kuala dekat Sungai Kerung Aceh. Upaya Syekh Kuala memajukan pendidikan agama mendapat dukungan penuh dari Ratu Safiatuddin yang kemudian mengangkatnya menjadi mufti besar menggantikan Nuruddin Ar-Raniri. Ia meninggal tahun 1690 dan dimakamkan di Dayah Raya. Sebuah kompleks makam dengan bangunan utama beratap bertingkat 2 tampak cukup megah dan menjadi satu-satunya bangunan yang ada di kawasan yang umumnya terdiri dari hutan bakau dan tambak yang terbuka. Warna jingga dan kuning sangat dominan pada bangunan ini sehingga memberikan sedikit nuansa yang meneduhkan jiwa. Menurut sejarah, beliau diangkat sebagai mufti kerajaan Aceh sewaktu pemerintahan Sultan Iskandar Muda Perkasa Alam dan terus berlanjut sampai ke pemerintahan 5 Sultanah Aceh. Pada saat itu, lahir pepatah yang tertera di pintu gerbang makam ini yang dapat disimpulkan bahawa baik Sultan dan ulama besar Syekh Kuala saling melengkapi satu sama lain, yang bertajuk Adat Bak Po Temerhum, Hukum Bak Syekh Kuala, yang dapat diterjemahkan secara bebas sebagai hukum adat ada di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda, sedangkan hukum agama ada di bawah kekuasaan Syekh Kuala. Dan di sinilah terakhir kami menuju ke makam Syekh Kuala. Dan semoga apa yang telah kami tayangkan ke pemirsa semoga bermanfaat dan menjadi suatu pelajaran yang baik. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini. Semoga setiap video yang kami upload bermanfaat untuk kita semua.